Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini maksudnya apa ini Anda pakai t-shirt tulisannya ngaji ngopi itu? Ini Anda mengkaji kopinya atau ngaji sambil ngopi ini? Ngaji ngopi ini komunitas di Tulungagung. Ini saya masih di Tulungagung. Jawa Timur Ngaji ya? artinya mengkaji pikiran sambil Hmm. ngopi. Kira-kira maksudnya tuh. Tapi Hmm. bisa juga kita plesetin ngalor ngidul tanpa janji untuk ngomongin partai. Namanya partai politik, PI ya. Oke. Oke. Partai politik Iya. Indonesia. Iya. Oke, tapi sekarang ini kelihatannya sudah wacananya udah makin serius ini bahwa Pak Prabowo memang ingin menampung sebanyak mungkin para menteri. Tetapi kan persoalannya menteri di kabinet itu harus itu ada undang-undangnya, Bung Rocky ya, ada nomenklaturnya, undang-undangnya nomor 39 tahun 2008 kalau tidak salah itu memang kementerian kita disebutkan 30 menteri kementerian dan 40 dan 4 Kemenko. Jadi 34 begitu. Kalau sekarang Prabowo disebutkan akan menyusun sampai 40 gitu atau 41 dan sebagainya gitu, itu kan pasti akan harus dilakukan diubah undang-undangnya itu, Bung Rocky. Tentu itu berita baik sebenarnya buat partai-partai yang ingin dapat portofolio tambahan. Iya, iya. Tetapi juga bisa jadi berita buruk bagi Pak Jokowi, sebab nanti bagian Pak Jokowi sedikit tuh. Hmm. Tapi apapun yang dimungkinkan oleh undang-undang itu adalah soal kapasitas Pak Prabowo untuk menentukan sendiri kan. Dia Hmm. perlu 40 atau 37 tuh. Dia perlu tambahan menteri atau cukup dengan segitu. Tentu Prabowo menghitung dan sangat boleh jadi itu juga proposal dari Pak Jokowi untuk nambah aja tuh. Karena mungkin Jokowi hitung-hitung ya kalau sedikit itu artinya porsi dia juga cuma dapat sedikit kan. Hmm. Tapi sekali lagi ini kan bukan cuma soal desain kabinet. Ini juga adalah soal uh, kemampuan kabinet itu sendiri Hmm. untuk memilih siapa menteri-menteri yang secara strategis diperlukan kan. Kan yang lain juga sangat mungkin cuman ya pekerjaan dirjen aja tuh. Tetapi lagi-lagi ini upaya dari partai-partai koalisi 02 untuk berebut porsi paling banyak di dalam pembagian kue kabinet ini. Nah, kita masyarakat sipil hanya ingin mengucap ya mendalilkan bahwa kabinet itu hanya efektif kalau isinya adalah ahli itu, bukan Hmm. pemimpin politik partai kan. Kan kebiasaan kita ketua partai sekaligus jadi menteri itu buat apa? Kan ketua partai dia mengurus partainya aja tuh. Hmm. Seolah-olah menjadi ketua partai itu tidak bergengsi kalau tidak sekaligus memimpin kabinet. Hmm. Padahal yang diperlukan adalah kapasitas teknis dan kapasitas konseptual tuh. Jadi kita mau uji apakah Prabowo mengerti bahwa bangsa ini sedang terlilit berbagai macam masalah dalam negeri dan potensi kekacauan ekonomi dunia, security dunia, sehingga Prabowo mungkin bisa mengefisienkan kabinetnya dengan cara balik pada prinsip kabinet itu adalah untuk kerja, bukan untuk pamer-pamer jabatan atau profil picture bahwa ini ada calon presiden. Karena itu di 2009 maka dia mesti mulai masuk di kabinet sejak sekarang tuh. Kan jarak dari 2024 ke 2009 itu turbulensinya akan makin sangat besar. Nah, justru turbulensi itu yang mesti diperhatikan oleh atau potensi turbulensi ekonomi politik global ini yang mesti diperhatikan oleh Pak Prabowo. Ya, nah ini ya, Bung Rocky, sebenarnya apakah jumlahnya besar atau sedikit selama reasonnya atau iya Ya, dasarnya itu kuat, nggak ada persoalan ya. Tapi kan sekarang ini terkesan bahwa kenapakah ada keinginan untuk memperbesar jumlah kabinet itu karena keinginan dari Pak Prabowo untuk menampung atau menarik semua kekuatan partai politik di dalam kabinet, kan sebenarnya seperti itu. ya poin dasarnya memang itu tuh. Prabowo tetap ingin memasukkan banyak pihak justru untuk menambal legitimasinya yang Hmm. bolong kan itu dasarnya kan. Hmm. Tetapi kalau jalan pikirnya begitu itu artinya tidak ada lagi yang akan mengontrol kekuasaan. Jadi di samping itu kecepatan kabinet yang besar kan jadi lamban karena terlalu besar size-nya. Oke, nah tapi ini saya tidak tahu apakah kebetulan atau tidak kemarin itu hari Ahad juga rupanya berlangsung ini semacam forum pertemuan para guru pengajar hukum tata negara dan juga administrasi negara yang mereka merekomendasikan bahwa sebaiknya kabinet itu diperbesar memang menjadi 41
orang menteri yang kata dia ada beberapa kementerian yang belum tertangani dengan baik, misalnya urusan pangan, kemudian kementerian urusan wilayah perbatasan dan wilayah terluar, ada soal kebudayaan dan sebagainya itu diusulkan itu. Saya tidak tahu apakah ini memang betul-betul kajian dari para ahli hukum tata negara dan ahli apa administrasi negara atau kok kebetulan begitu dengan kebutuhannya Pak Prabowo. Ya dengan menyebut wilayah-wilayah itu pasti ada partai yang mungkin membujuk ahli-ahli tata negara itu untuk mempromosikan potensi dia orang-orang partai ini duduk di kabinet. Kan kita bisa duga macam-macam tuh. Mungkin udah adalah survei juga yang mengatakan ya memang diperlukan 41 tuh. Dan mungkin juga dibikin aja 100 menteri seperti Soekarno bikin dulu 100 menteri kabinet untuk dapat efek bahwa ini gede betul tuh. Tapi sesuatu yang besar itu belum tentu efektif tuh. Apalagi tadi kalau mau dipilihkan itu menteri pangan atau apa ya itu kan bisa juga secara teknis dibentuk badan aja yang diefektifkan kerjanya tuh. Tapi sekali lagi kita hanya bisa menduga bahwa ada kebutuhan baik kedua belah pihak dari Prabowo untuk menampung menteri-menteri ini sehingga perlu diperluas posisi-posisi portofolionya. Demikian juga kepentingan dari partai-partai tadi tuh untuk nambah kadernya masuk dalam kabinet dan akhirnya lupa semua bahwa kabinet ini mesti dikontrol. Lalu siapa yang Ya, kontrol kabinet yang makin besar kan? ya, Semakin besar kabinet itu semakin pongah. Apalagi kalau Jokowi minta misalnya dari 34 ke 41 itu artinya tambahan 4 dan 4-4-nya ada orang Jokowi misalnya kan nah, itu juga semacam taktik terselubung sebetulnya tuh karena itu kita mesti hati-hati atau sebetulnya kita nggak peduli aja karena kita kan menganggap bahwa pemilu kemarin itu penuh dengan masalah moral. ya, Jadi ya. kalau dianggap begitu, kalau ditanya ke kita ya kita usulkan Pak Prabowo itu kata 41 kurang enak. Bikin aja 101, jadi 101 jumlah menteri. Sehingga semuanya masuk di situ tuh. Ya. Oke, tapi begini, tadi ada menyinggung soal kepentingan Jokowi ya. Kan kalau kemudian mengubah eh, nomenklatur di kabinet itu tidak bisa mengubah begitu saja, harus ada undang-undangnya. Karena Ya, tadi kan saya sebut di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Artinya kalau perubahan undang-undangan itu kan kita tahu caranya satu melalui DPR. Itu prosesnya saya kira panjang itu kalau nanti masuk ke DPR lewat balik, lewat macam-macam nanti sampai paripurna begitu ya Bung Rocky belum tawar-menawar di kabinet, di DPR. Terus kemudian yang kedua mungkin melalui Mahkamah Konstitusi diajukan secara uji materi. Saya kira dengan Mahkamah Konstitusi sekarang ini paling mungkin ya mudah kalau dipesan hari ini besok diajukan saya kira seminggu lagi udah putus gitu. Dan ordernya persis seperti itu nanti dissenting opinion ada lagi lah. Ada 3-4 orang yang dissenting opinion dan dia kelihatan kan bagus tuh Mahkamah Konstitusinya. Atau ya Pak Jokowi, saya tidak tahu mungkin keluarkan kepres atau perpres atau siapa tahu bisa kira bisa atau perpu bisa juga ya pemerintahan pengganti undang-undang begitu Pak Jokowi. Dan dengan bicara begitu Pak. artinya peran Pak Jokowi makin besar lagi dong. Kelihatannya perpu yang akan dikeluarkan kan hobi Hmm. Jokowi itu perpu itu seolah-olah itu terobosan padahal itu Hmm. terobosan yang berupa keinginan dia sendiri bukan karena Ya. kedaruratan maka diajukan perpu tapi dia sendiri mendaruratkan keadaan supaya timbul perpu. Hmm. Jadi kelihatannya Jokowi juga akan pakai ini supaya ala cawe-cawe dia akan keluarin perpu untuk mengubah nomenklatur dan tata cara membentuk kabinet sehingga perubahan itu harus menguntungkan dia. Jadi kita selalu curiga atau bukan curiga lagi nuduh bahwa Jokowi memang ingin terlibat terus seperti yang dia bilang. Dia akan ikut atur kabinet, dia akan ikut atur siapa mendapat apa dalam kabinet. Semua itu dalam upaya untuk memastikan Gibran itu tetap berperan. Kan tetap ujungnya adalah Gibran tuh. Jadi nanti mungkin ada klaster tambahan yaitu 4 menteri itu di bawah administrasi wakil presiden. Itu sangat gampang kita duga tuh. Jadi apakah kita menduga itu buruk? Memang kita mesti duga buruk karena tidak mungkin. Juga presumption of innocence ini ya, bukan ya? Iya, kita harus lakukan dugaan-dugaan buruk itu Ya. karena kita lihat komposisi dari cara berpikir Jokowi adalah untuk memajukan dinasti. Jadi kata dinasti, KKN, segala macam itu justru mesti kita ucapkan dari awal. Ya, ya. Nah, tetapi saya kira memang kalau kita lihat saat ini kalau toh kemudian akhirnya itu diubah apakah lewat Mahkamah Konstitusi atau lewat Perpu, saya kira niatnya memang bukan betul-betul seperti agar kabinet ini bisa bekerja dengan baik dan semua kepentingan yang diamanatkan undang-undang itu
terakomodasi dalam kabinet, tapi lebih pada bagi-bagi tadi kan, karena semangatnya sejak awal seperti itu kan. Saya kira itu persis begitu tuh. Dan bagi Prabowo ya cuman itu yang bisa dia janjikan kembali pada Jokowi kan. Kan tetap misalnya Jokowi akan bilang ya saya akan keluarkan Perpu, tapi Presiden Prabowo itu harus mengisi tambahan itu dengan orang saya kan. Jadi kita mesti tuduh tadi bukan apa namanya, kita harus anggap aja presumption of guilty pada Pak Jokowi. Jadi dia memang punya rencana itu dan dia tahu bahwa peralatan itu hanya bisa kalau dia yang tentukan kan. Nah, mungkin ada teknik lain, misalnya Prabowo tunggu aja nanti kalau dilantik, setelah dilantik dia tunggu kabinetnya itu diumumkan ya seminggu sebelumnya. Tapi sebagai presiden dia udah bisa mengeluarkan Perpu juga kan. Prabowo kan juga bisa keluarin Perpu tuh. Untuk apa? Perpu untuk kabinetnya sendiri itu. Jadi ini yang kita sering sebut persaingan di dalam koalisi ini sangat ketat dan persaingan di antara Prabowo dan Jokowi juga akan sangat berbahaya tuh. Nah ini yang kita syukuri sebetulnya untuk melihat bagaimana cawe-cawe Jokowi itu akhirnya menjebakkan dia dalam kesulitan dia sendiri kan. Dan dari awal kita tahu bahwa semakin hari mendekati Oktober semakin kekuasaan Pak Jokowi itu berkurang tuh dan semakin orang ingin tiba-tiba ingin langsung lihat kabinetnya apa sebetulnya. Mungkin udah beredar juga daftar yang diam-diam dibocorkan oleh Gerindra itu pada beberapa partai, dibocorkan artinya belum tentu benar apa tidak. Lalu partai-partai mulai panik, lalu partai-partai ngundang pakar-pakar hukum tata negara ini untuk memulai semacam kampanye terselubung pentingnya penambahan kursi atau susunan kabinet. Karena pakar-pakar tata negara ini kan mereka yang bisa digaji untuk kepentingan kepala negara, bukan untuk kepentingan rakyat kan. Kelihatannya begitu tuh. Apa yang kita ucapkan tadi adalah dugaan negatif dan kita harus menduga negatif. Karena dari awal peristiwa pemilu ini bukan peristiwa yang positif bagi perkembangan demokrasi. Iya, iya. Nah, dan saya kira kan sebenarnya justru dalam situasi seperti sekarang ini ya, idenya bukan memperbesar kabinet, tapi memperlangsing kabinet begitu ya, Bung Rocky, karena kebutuhannya semakin harus kabinet yang efisien, karena anggaran juga semakin menipis, semakin berat APBN kita. Nah, kita bisa membayangkan kan kalau membentuk kabinet itu ada membentuk kementerian baru itu ada konsekuensi anggaran karena itu berkaitan dengan manpower yang ada di situ. Iya, akan ada gedung baru diperlukan, akan tambahan ASN. Itu artinya dikuras lagi APBN kita untuk hal-hal yang konsumtif secara politik ya. Jadi sebetulnya anggaran kita habis untuk hal-hal yang konsumtif, termasuk konsumsi untuk membiayai naluri-naluri atau ambisi-ambisi politik dari partai atau elit politik. Jadi kelihatan betul bahwa kabinet itu akhirnya memang hanya diperlukan untuk membujuk atau untuk menjebak seseorang kan. Apalagi kalau sekarang PDIP misalnya mulai terang-terangan mengatakan kami nggak akan ada di dalam kabinet itu. Maka mulai ragu Jokowi nanti komposisi di DPR yang akan mendukung proposal kebijakan Prabowo siapa pasti akan dihalangi oleh PDIP. Nah, mungkin dia juga sudah pastikan kalau PDIP memang nggak bisa, tapi Nasdem masih bisa, PKB masih bisa, PKS baru bisa tuh. Jadi perhitungan oportunistik itu sebetulnya yang menjadikan kabinet itu akhirnya akan jadi kabinet tukar tambah, bukan lagi kabinet yang ingin menambahkan sesuatu yang bermutu pada demokrasi dan pada keadilan sosial. Padahal kita tahu kabinet itu harus didasarkan pada keinginan untuk melayani publik, melayani keadilan, dan membesarkan size demokrasi kita tuh. Ternyata itu nggak akan terjadi. Dan yang paling berbahaya kalau pada akhirnya Prabowo bikin negosiasi dengan Jokowi supaya size kabinet bisa dinaikkan dari 37 ke 41, maka mungkin Prabowo udah berpikir minggu depan membujuk Pak Jokowi atau Pak Jokowi akan panggil Pak Prabowo untuk menawarkan solusinya, yaitu lewat Perpu. Dan Perpu itu artinya kepentingan presiden, bukan kepentingan siapa-siapa. Iya. Oke, jadi ini kalau itu terjadi, posisi Jokowi makin menguat, begitu ya. Posisi tawar. Iya, dan itu artinya menjengkelkan Gerindra lagi tuh, karena tetap Gerindra sebetulnya ingin supaya dia bisa nyusun sendiri tuh. Tetapi lagi-lagi ada
masih ada peralatan yang dimiliki presiden, yaitu Perpu untuk ditukar tambahkan ke Prabowo agar isi dari Perpu itu menghasilkan kabinet yang lebih besar, tetapi yang membesar itu adalah kepentingan Jokowi, bukan kepentingan negara. Oke, baik, makasih Bung Rocky ya. Iya, Kita nolkan semua. yes, selalu begitu.